Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Untuk hari ini, kita akan belajar Quran Surah Al-Qadar. Sebelum memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi Surah Al-Qadar. Sebelumnya, Al-Qadar itu apa sih? Al-Qadar artinya kemuliaan. Surah Al-Qadar merupakan surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Qadar diturunkan setelah surah Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah. Dinamai Al-Qadar yang diambil dari kata Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Asbabun nuzul surah Al-Qadar atau sebab turunnya ayat ini menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan sore hari. Ia melakukannya sampai 1000 bulan secara terus-menerus. Hal ini membuat kaum muslimin merasa takjub. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Dengan demikian, umat Islam diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rajin beramal soleh dan beribadah. Walaupun usia umat Nabi Muhammad SAW sangat pendek jika dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Hal ini apabila kita mencontoh usia Nabi Muhammad SAW yang hanya 63 tahun. Maka kita harus terus bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Setelah mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar, sekarang mari kita baca surah Al-Qadar beserta terjemahan dan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Pada ayat 1 ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar atau Lailatul Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan? Pada ayat kedua ini berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad tidak mampu menjelaskannya. Maka Allah pula lah yang menjelaskannya pada ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat ketiga ini mengisyaratkan bahwasanya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar. Karena pahalanya yang begitu besar, diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ayat keempat ini masih menceritakan salah satu kemuliaan surah Al-Qadar, yaitu Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Pada ayat terakhir ini dijelaskan bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai dengan terbit fajar. Shadaqallahul azim. Demikian materi surah Al-Qadar yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk menganalisa kandungan surah Al-Qadar bersama teman-teman sekelompok kalian, lalu menuliskannya pada lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.